Selamat datang di studio terbaru Snacktrip, yaitu Studio Alam. Karena kita lagi di luar, waktunya kita ngomongin satu series terbaru dari Korea Selatan. Yes. Judulnya adalah My Name. Bener banget, gak nyambung sih mau di luar mau di dalam juga ya. Pemeran utamanya adalah Han So-hye kalau nggak salah ya. Detektif O ya. Iya, benar, Atau benar. Jiwoo. Bener-bener. Dia ini kalau nggak salah main di apa? World of Married ya. Yang jadi selingkuhan. Iya benar-benar. Emang cocok guys. Jadi selain jadi selingkuhan. Nggak ada hubungannya sih. Nggak ada hubungannya ya. Nggak ada hubungannya. Selain jadi selingkuhan ya jadi polisi juga di sini gitu Nggak ya. ada hubungannya asli. Sinopsisnya sendiri sederhana ya. Ini cerita tentang si Jiwoo ini ya yang diperanin sama Han So-hye, dan dia ini baru saja ditinggal ayahnya ya, karena ayahnya dibunuh dengan kejam di depan matanya gitu ya. Gila sih. Ingin balas dendam gitu ya. Siapa yang membunuh ayahnya? Dan ternyata ayahnya ini adalah anggota mafia gitu ya. Yes. Jadi si Jiwoo ini ketemu sama bos bapaknya dulu gitu ya. Siapa yang bunuh bapak gua? Udah deh sama si bos mafia ini yang namanya Mujin. Choi Mujin ya. Dilatih lah. Kamu harus kuat dulu sebelum membunuh pembunuh bapakmu. Gila. Ya udah akhirnya Jiwoo dilatih, terus sama si Choi Mujin juga Jiwoo malah dimasukin ke polisi ya, ke Iya, kepolisian gitu buat iya. jadi intel gitu, karena si Choi Mujin bilang yang bunuh bapak lu tuh polisi gitu iya. ya. Cukup ngingetin aku sama The Departed sih gitu. Oke. Jadi cerita tentang gangster nyamar jadi polisi, polisi nyamar jadi gangster gitu. Jadi kayak bolak-balik gitulah dan bagi-bagi info gitulah, dan ya udah seru aja. Jadi kayak ini aja, adu strategi aja gitu. Siapa yang di depan duluan, Yamaha. Aku tuh kayak inget-inget yang jadi kapten itu siapa, mukanya Siapa ternyata? Si kapten polisi ini yang main di Kingdom. yang jadi pengawal pangeran yang pertama itu loh, yang dia mati. Yang jadi Choi Mujin juga mirip ini ya, mirip artis Indonesia kita, Sule. Coba deh. Tapi di sini berewokan. Jiwoo itu kan di sini digambarkan pertama sebagai anak SMA ya. Terus perubahannya setelah 5 tahun dan setelah jadi detektif itu kayak signifikan gitu. Drastis ya berubah. Tapi ya gitu, kesiannya tuh dapat gitu. Muka polosnya, muka di tempatnya tuh dapat dia kayak Iya sih. apa sih, dingin-dinginnya juga dapat. Kayak orang nggak ada Bener-bener. tujuan hidup itu cuman kayak pengen nyari pembunuh bapaknya. Muka-muka penuh amarah kalau kata si ini, kata pacarnya di sini ya. Siapa Pacarnya namanya? Pildo. Pildo iya. Pacarnya sedetik. Sian. Actionnya juga bagus, aku suka sih. Di beberapa scene itu kayak, bagus. Gitu kan, kayak yang waktu geng si Codet menyerang geng Iya, mafia iya. itu kayak di situ bagus sih. Iya, asik sih. Asik, Action ini kalau Asia itu kan banyaknya apa namanya pertarungan tangan kosong, pakai pisau, pakai golok. Nah di sini tuh ngerinya tuh dapat gitu, pakai begituannya tuh. Jadi bukan yang kayak bener-bener Tembak-tembakan doang ya? tembak-tembakan terus yang koreografi dread gitu, enggak gitu. Jadi kayak raw aja, kayak mentah gitu, kayak berantemnya tuh kayak wah, yang penting Bak-bik-buk. bacok gitu kan, karena pada sesungguhnya kalau lu lihat orang tawuran kayak gitu kan berantemnya. Maksudnya bener-bener kayak random gitu kan gitu, dan ngilu aja gitu di sini. Adegan percintaannya kan sedikit ya, tapi aku justru suka gitu. Ada orang yang justru nggak suka karena kurang nih, mereka kurang gimana gitu. Kurang drama ya. Iya, cuman aku lebih suka begini. Jadi kayak Iya sih. di ujung terus dia kayak tetap dingin gitu. Iya. Jadi ya udah, bahkan pas lagi bagian anu-anu dingin mukanya ya. Kayak tidak menikmati tapi mau. Kalian terpaksa katanya. Taruhan gitu sama Arya kan. Kata Arya, abis ini pasti anu-anu. Terus aku bilang nggak mungkin, ini bukan film Hollywood. Aku ngomong gitu, paling ciuman doang. Ternyata bener lah. Kalah gue. Korea tuh pasti selalu ada gitu dramanya ya, tapi maksudnya bagusnya ya gitu, porsinya kata aku tepat aja sih. Nah, Karena iya, ini emang di plotnya sebagai series yang revenge gitu. Jadi asik aja sih kata aku. Mengalir, ada drama romantisnya nggak masalah, nggak mengganggu juga gitu ya. Iya. Karena dikit. Selain si Jiwoo sih aku suka sih sama karakter-karakter penjahatnya ya. Oh, Menarik iya. gitu ya. Maksudnya punya apa ya, punya khas gitu. Kayak si Choi Mujin, terus si Gang Jae ya, yang codet. Iya. Dia stylenya hype beast banget gitu ya. Kalau Choi Mujin kan gangster yang berkelas gitu ya. Iya, Jadi yang pakai jas gitu. cuman Taeju doang sih kata aku sebagai tangan kanan, kayak masih mukanya masih terlalu baik gitu loh. Ya kan? Iya sih. Aku ngeliatnya kayak masih bukan muka antagonis gitu, kayak muka protagonis, tapi yang nggak masalah. Kalau Choi Mujin tuh dapet gitu ya. Walaupun ini ya, jenggotnya agak ganggu sebelah sini ya. Bilangin Sule itu soalnya. Terus kan ini 8 episode gitu, dan kata aku sih semua episodenya efektif sih ya. Iya. Aku nggak ngerasa kayak ada episode yang dibuat-buat aja gitu loh. Ingat kayak Squid Game aja waktu itu, ada episode yang soal apa, frontman, tapi nggak nyeritain frontman sama sekali. Artinya sih jadi kayak ada episode yang kayaknya ngapain sih gitu, ada episode ini gitu kayak dipanjang-panjangin gitu. Nah kalau ini tuh bener-bener emang
padat sih kata aku. Tiap episodenya tuh bisa ngeliatin kucing-kucingannya si polisi sama si mafia ini gitu. Dan itu tuh seru gitu. Apalagi pas bagian episode 2-4 gitu yang saling tukar-tukaran intel, wah itu asik banget sih. Itu udah The Parted banget lah. Entah kenapa menurut aku Jiwo itu kayak somehow kadang tidak believable untuk bisa sejago itu gitu, karena kan di awal-awal dia kan dilatih tuh. Itu kayak terlalu sebentar tiba-tiba dia jadi langsung pemenang pertama gitu. Pas yang rame itu loh yang dapat hadiah yang Battle Royale. Iya, itu dia ngalahin semuanya dong, sedangkan yang lain tuh kayak udah lama gitu di situ. Itu kayak nggak believable. Terus seiring berjalannya cerita di tengah mulai oh iya sih gitu, oke. Tapi pas udah di ending kayak nggak percaya lagi pas dia nyerobot masuk itu loh ke tempatnya Mujin tuh kayak ini aja sih kecepatan kalau kata aku. Mungkin butuh 1 episode lagi gitu, gimana ngeliatin dia berantemnya evolve gitu. Cuman di sini emang lebih ditonjolin ini sisi traumatisnya kali ya. Intinya kan dia pengen nyari siapa pembunuh ayahnya. Cuman kayak di sini tuh kayak itu dikesampingkan. Iya. Dia tuh kayak lebih kerja buat di situ gitu. Kan soalnya dia belum tahu kalau Mujin adalah sebenarnya pembunuh bapaknya kan. Berbarengan gitu misalnya dia sambil ngerjain kerjaannya tapi di sisi lain dia ngulik apanya untuk tahu pembunuh bapaknya gitu kan. Kalau di sini kan kayak ya enggak gitu. Biar 8 episode kali ya. Kalau gitu nanti jadi cuma 4. Tapi emang akhirnya ke reveal, oh waktunya gue nyari pembunuh bapaknya kan emang di akhir ya, kayak 3 episode terakhir gitu lah. Dan itu juga sebenarnya bukan gara-gara dia nyari kan dikasih. Jadi kayak wow ternyata sesimpel ini gitu ya. Yang paling aku sayangin sebenarnya Gang Jae sih. Dia si Codet ini sebenarnya bisa berperan penting banget sampai akhir banget gitu. Tapi dimatiin cepet gitu di tengah-tengah gitu maksud aku. Karakter antagonis lain gitu yang bisa ngacauin dinamika ini gitu. Cuman Gang Jae kayaknya dipilih untuk dia udah bunuh cepat aja lah gitu ya. Karena 8 episode baik lagi. 8 episode. Nggak bisa guys, udah lamain. Pas bapaknya mati depan pintu itu menyedihkan banget sih asli. Dia kayak mau keluar tapi dikunciin gitu. Itu dipatahin ya? Iya, dipatahin kuncinya. Itu sedih banget sih sebenarnya. Udah gitu dia kan habis berantem gitu loh, jadi kayak berantem terus lagi ulang tahun terus dibeliin bunga kue gitu-gitu terus harus mati. Anjir. Gila. Klasik sih itu sebenarnya kalau film ya. Iya sih. Baru marahan ternyata mati gitu ya. Sengaja banget biar dibikin dramatis dan emang jadi motif sih. Ya bagus sih. Jadinya kayak terpatri banget di kepala gitu. Wah, gua terakhir berpisah sama bapak gue nggak baik gitu, jadi gue harus balas dendam. Makin gitu. merasa bersalah. Iya, makin merasa bersalah. Banyak adegan flashback bapaknya pas masih hidup sih. Itu harusnya lebih banyak lagi ya. Soalnya menarik aja ngeliatin gimana bapaknya berkiprah gitu ya, hubungannya dia di organisasi gitu. Sayangnya nggak banyak ngeliatin bapaknya di polisi ya, jadi kayak cuman lewat foto doang gitu. Tapi pas dia di organisasi diliatin. Dan kalau mau kita kasih skor berapa nih untuk My Name? Aku kasih 7,5 mobil gepeng per 10. Mantap. Aku juga lah 7,5 juga. Bisa ditonton dengan cepet lah ini ya. Kayak kurang dari seminggu juga beres gitu. Dan ya itu dia padat sih jadinya tiap episodenya. Silakan cobain aja nonton gitu ya. Dan menurut kalian gimana Han Sohee di sini ya gitu? Ngomongnya gitu nggak sih Han Sohee? Nggak tahu aku, jangan tanya aku. Apakah dia cocok jadi cewek badass gitu ya? Atau di sini di badassin gitu ya? Seperti biasa jangan lupa apa aja? Like, comment, subscribe, follow Instagram Sinekrip. Dan juga beli kaosnya Sinekrip, beli apa ya? Udah ya, nggak ada lagi yang bisa dibeli guys. Cuman itu doang. Oh iya, dukung di saweria.com. Dukung konten original Sinekrip ya. Silakan. Dan kita ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Bye-bye.